balik ke TV, jual TV nah gitu. Kecil tapi berpengaruh yang lain. Nah, kita jangan menyepelekan yang kecil itu. Celakalah bagi yang sholat akhirnya cek zaman utara sholatnya meningtong sholat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Di dalam Al-Qur'an kita jumpai kata wailun seperti dalam surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, juga di dalam surat Al-Humajah dan surat-surat yang lain. Kita akan mengkaji kata ini secara semantik, kemudian kita akan mengambil makna pelajaran dari kata itu. Al-Farra yang dikutip oleh As-Suyuti menjelaskan bahwa kata wailun itu sudah ada sebelum Al-Quran turun. Kata itu sudah ada sebelum Islam dan digunakan oleh orang Arab jahili. Namun orang Arab jahili menggunakannya dua kata, yaitu waw dan ya. Sementara wailun tiga kata, sehingga mereka menyebutnya dengan kata wae. Wae artinya hazanun, sedih. Kemudian setelah berkembang, orang Arab lahjat Quraisy menambah dari wae itu huruf lam, sehingga lahirlah kata wailun. Maka As-Suyuti menjelaskan wailun itu masdar la fi'la lahu, masdar nu teu aya fi'ilna. Kemudian dari kata hazan itu sedih, berkembang lagi setelah menjadi bahasa lahjat Quraisy, artinya al-halakatu, kebinasaan. Maka setiap orang yang mendapatkan kebinasaan, kecelakaan disebut al-halakah. Maka wail itu digunakan oleh orang-orang Quraisy
yaitu kalimatun liman waqa'a fi halakatin, kalimat yang digunakan bagi orang yang mendapatkan kebinasaan, kecelakaan. Lalu jika orang mendapatkan kesenangan, mereka merubah kata wailun yang akhirnya huruf lam dengan huruf ha menjadi waihun. Waihun artinya kesenangan. Liman asyrofa fil halakah, bagi orang yang selamat dari kebinasaan. Lahirlah dalam bahasa Arab akhirnya satu ungkapan yang biasa digunakan oleh orang Arab jika orang dagang rugi, hidup cilaka, mereka menyebutnya wailaka, cilaka maneh, nah gitu. Kalau dagang untung, hidup bahagia, mereka menyebutnya waihaka. Ada wailaka, ada waihaka. Nah, Islam datang, Quran turun, lahjat yang digunakan adalah Quraisy, maka kata wailun sudah digunakan oleh orang-orang Arab dalam lahjat Quraisy, maka Quran dan hadis Nabi menggunakan kata itu, sehingga kita jumpai di dalam Al-Quran banyak kata wailun, dan hadis Nabi juga menerjemahkan kata wailun itu. Jadi bolehlah kita katakan ini adalah islamisasi bahasa yang tadinya dari bahasa Quraisy, dari bahasa jahili, lalu berkembang menjadi bahasa Quran, sehingga Quran memaknainya dengan makna yang sangat luas, tidak sempit seperti yang diterjemahkan oleh orang-orang Arab jahili hanya dengan arti hazan, sedih, atau orang-orang Quraisy yang diartikan dengan al-halakah, kebinasaan. Di dalam hadis Nabi dijelaskan perkembangan makna dari wailun itu. Pertama, Rasul menerjemahkannya, wailun itu adalah ma yasilu min sodidin fi asli jahannam, yang mengalir di dasar neraka jahanam berupa nanah dan darah. Lalu pada bagian lain yang bersumber dari Abi Iyad, Rasul menjelaskan bahwa wailun itu sihrijun fi asli jahannam, tangki besar di dasar neraka jahanam, yasilu fihi sodiduhum, yang nanah dan darah mengalir pada tempat itu. Kemudian Nabi menjelaskan lagi, riwayat dari Abi Sa'id, wailun adalah wadin fi jahannama, lembah di neraka jahanam.
di bawah. Yahwi fihi al-kafir arba'ina kharifan, orang kafir baru akan sampai ke lembah itu 40 musim. Qabla ayyablugha ila qar'ihi, sebelum sampai pada dasarnya. Ini menggambarkan bahwa Wail itu adalah lembah yang sangat dalam, adanya di neraka jahanam. Nabi menjelaskan lagi, riwayat dari Sahabat Sa'id Al-Khudri, di neraka jahanam itu ada bagian bawah dan ada bagian atas. Bagian bawah namanya Wail, bagian atas namanya Su'ud. Sehingga ke bawah dalam, ke atas tinggi. Rasul menjelaskan al-Wail wadin fi jahannama, Wail itu lembah di neraka jahanam. Yahwi fihil kafir arba'ina kharifan qabla ayyablugha qa'rahu, 40 musim orang kafir baru sampai ke dasarnya. Was-su'ud, nah sedangkan su'ud jabalun min narin, gunung dari api. Yatasa'adu fihi sab'ina kharifan, akan sampai ke atas 70 musim. Jadi ke bawah wadin, ke atas su'ud. Sehingga Wail itu dimaknai secara lurus maqarrun finnari jahannama, tempat di neraka jahanam. Kita suka menyebut Wail itu neraka jahanam, padahal Wail itu bagian atau tempat yang ada di neraka jahanam, itu bagian bawah. Maqarrun fi nari jahannam. Ke atas Su'ud, ke bawah Wail. Tidak ada neraka yang paling ganas, paling luas, paling dalam kecuali jahanam. Wail bagiannya. Dan tidak ada surga yang paling luas, yang paling bagus, yang dekat dengan Allah kecuali Firdaus. Jahanam sebaliknya Firdaus. Karenanya ada hadis Nabi, jika kamu minta surga, tong kagok, sebab surga itu kan banyak. Ada Darussalam, Darul Khulud. Rasul menjelaskannya, fas'aluhu Firdausa, mintalah surga Firdaus, ulah ngenta jahanam, begitu. Sebaliknya. Nah, ahli takwil akhirnya menerjemahkan, karena gambaran lembah yang dalam penuh dengan nanah dan darah, adanya di dasar neraka jahanam, maka diterjemahkan dengan lurus ku ahli takwil bahwa Wail itu syiddatul adab, adalah siksa yang sangat keras. Inilah yang disebut dengan ilmu dilali, ilmu semantik,
tawassu'ul makna, pelebaran arti, yang artinya sempit sebelum datang Islam, kata wae berkembang pada zaman Quraisy menjadi wailun, datang Islam maka diterjemahkan dalam hadis sehingga menjadi lebar. Tawassu'ul makna, pelebaran arti. Sebalik dawartul makna adalah tajikul makna, penyempitan arti. Dalam Quran juga ada tajikul makna, seperti at-tahiyyah, ucapan selamat. Urang anyar keneh nya, haneut keneh tahun 2022 lagi. Itu penyempitan makna. Karena tahiyat itu asalnya likulli du'ain wa thana'in, setiap doa dan pujian adalah tahiyah, ucapan selamat. Raja-raja menggunakan ucapan selamat beraneka ragam. An'am sobahan, semoga sobah pagi penuh nikmat. Kemudian an'am masaan, semoga sore penuh nikmat. Abaita lakna, semoga terhindar dari laknat. Is'al pasana, hiduplah 1000 tahun. Macam-macam tahiyat yang digunakan oleh raja-raja pada saat itu. Muncul saja Islam, lahirlah tahiyah lillah. Orang Arab menyebutnya hayyakallah, semoga hidup jadi orang yang banyak harta. Allahnya disebut. Lahir tahiyatul Islam, assalamu alaikum. Berikut jawabannya, sehingga lahirlah ayat fa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ini namanya tajikul makna, penyempitan arti. Kalau wail ini bukan penyempitan arti, justru pelebaran makna. Nah, di dalam Al-Quran Allah menyebut kata wail itu 40 kali. Ini wail dalam Quran, dalam 28 surat. Dari 40 kali kata wail disebut dalam Quran, pada umumnya Quran menggunakan kata wail itu untuk orang yang menjadikan ayat Allah sebagai permainan. Ittakhadaha huzwa, pada umumnya. Karena itu, jika orang mempermainkan ayat-ayat Allah, tidak percaya terhadap keterangan Allah, Al-Quran suka menggunakan kata wail sebagai balasannya. Celakalah dia, akan mendapatkan siksa yang sangat besar. Tempatnya di wadin, lembah pi asli jahannama. Nah, ternyata Quran lebih dari hadis menerjemahkan kata wail itu. Saya merangkum dari beberapa tafsir. Pertama, wail diterjemahkan oleh Quran adalah asyiddah fil adab, adab yang sangat keras. Dua, al-halak, kebinasaan, diambil nih dari orang-orang Quraisy.
Al-hiznu, kehinaan. Al-hasrah, kerugian. Al-hazan, kesedihan. Nah, ini orang Arab jahili juga dipakai Quran. At-tubur, kesusahan. Al-hammu, kebingungan. Ad-dimar, kerobohan. Asy-syaqa, kesulitan. Al-udum, kesengsaraan. Wadin fi jahannam, diambil dari hadis Nabi, lembah di neraka jahanam. Jabun finnar, sumur di neraka. Wadin fi jahannam mamlu'un min qaih, lembah di neraka jahanam yang penuh dengan nanah. Mimma yasilu min ahli nar, yang mengalir dari ahli neraka. Ternyata Quran menggunakan, memaknai kata wail itu lebih luas ketimbang yang dimaknai oleh hadis Nabi. Nah, dari sekian kata wail, kita akan mengambil satu yang telah ditetapkan Allah di dalam Quran. Orang yang akan mendapatkan wail itu pasti akan dapat wail. Ada dua. Pertama, kafir jahid, dan yang kedua munafik. Itu pasti akan dapat wail. Itu tertuang di dalam surat yang ibu jeung bapak-bapak pasti geus ararapal, lantaran surat ieu teh sok dibaca dina salat. Lamun dibaca dina salat, salatna teh anggeus gitu. Tertuang di dalam surat Al-Maun. Naon surat Al-Maun teh? Ar-Ra'aita. Sok nyebut nate ibu-ibu mah bawa surat Ar-Ra'aita. Padahal tidak ada surat Ar-Ra'aitanya. Yang ada itu surat Al-Maun. Al-Maun itu artinya al-manafi al-yasiroh, hal kecil bermanfaat. Kenapa Quran mencantumkan surat Al-Maun, hal kecil bermanfaat? Ini untuk jadi pelajaran. Jangan memandang remeh, jangan memandang sepele terhadap sesuatu yang kecil dan rendah, karena yang kecil dan rendah itu banyak manfaatnya. Sehingga disebutlah surat Al-Maun. Sama saja seperti kenapa disebut surat Al-Qalam, karena menunjukkan betapa pentingnya menulis kita. Kenapa disebut surat Al-Maun? Karena pentingnya memperhatikan hal yang kecil, jangan dipandang rendah. Nah, pada surat Al-Maun itu dijelaskan Allah dua kelompok yang akan mendapatkan wail. Kelompok satu, kafir jahid, ayat 1, 2, dan 3. Kelompok munafik, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7. Tadi dari kelompok Al-Maun itu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala tu'amil miskin. Ini kafir jahid. Munafiknya mulai dari lil musallin.
Tapi urang sok macana teh fawailun lil musallin. Jadi si fawailun itu langsung disambungkan karena lil musallin, celakalah bagi yang salat. Akhirna cek zaman utara salat ge mending tong salat. Da salat gak jadi wael gitu. Padahal fawailun itu bukan ke depan, ke belakang. Tidak ada huruf fa jawab dalam ilmu nahwu kahareup teu aya tuh. Dari fa mah jawab. Jawab tina naon? Jawab tina syarat. Idza titik-titik itu kan ya. Idza kuntum ila sholati fa itu. Kata kurang sok salah maca fawailul lil musallin itu dedetkeun mana jadi murah fawailul lil musallin teh. Alladzina hum an salatihim sahun salaki lalai sakedeung fawailun siapa? Ini salah ilmu nahwu teh. Jadi fana teh nah kahareupa teh. Padahal itu jawabus syarti, jawab syarat dari adatus syarti, alat syarat makhdhuf yang dibuang. Makanya kalau kita buka, kita tahlil, kita pesek asalnya ayat itu gini, ara'aital ladzi yukadzibu biddin padzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin fawailun gitu. Jadi ke depan. Terus mulai lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un fawailun. Jadi dua tadi teh wailun teh. Tuh. Oh kenapa? Nu kaduana teu disebut. Bahasa Quran itu bahasa indah. Bahasa balaghah. Tidak pleonasme, tidak tumpang tindih. Karena disebutkan dalam ilmu balaghah ada bab khusus dzikrul mutaqaddim. Kalau sudah disebut di depan, di tukang nanti geus tara disebut deui. Lantaran lamun disebut dua kali itu tidak indah bahasa itu. Seperti kita sering baca yamhullahu ma yasha wa yusbitu, kan? Yamhullahu ma yasha, Allah menghapus dosa ma yasha yang Allah kehendaki. Terus ayat berikutnya wa yusbitu, dan Allah menetapkan. Teu disebut deui ma yasana. Sabab lamun disebut yamhullahu ma yasha wa yusbitu ma yasha, nah kurang enak. Makanya dalam surat Al-Maun juga begitu. Karena geus disebut fawailun di depan, di belakang teu disebut. Da kurang enak lamun urang nyebutkeun araital ladzi yukadzibu biddin padzalikal ladzi yadul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un fawailun. Kurang ngeunaheun. Buang satu. Jadi bahasa balaghah. Tapi saparantos urang menang ilmu tos ngaji teu meunang ke jadi imam fawailun disebut dua kali. Nah, surat ayat ujug-ujugna atawa urang macana nya dipotong ayat aratal ladzi yuqatu bidin badaikal ladzi yatim wala yuqud wala tu'abil miskin fawailun, lalu berikutnya lil musallin. Nah cenah imam teh kieu cenah ayeuna mah eta mah berkaitan dengan izmul tajwid, itu kaitanna di mana
kudu wakop jeung wasolna teh. Jadi yang dijanjikan Allah untuk mendapatkan wail itu dua, kafir jahid dan munafik. Apa sifat ciri dari kafir jahid yang dijanjikan Allah akan mendapatkan wail? Cirinya 3. 1, tidak iman terhadap hari akhirat. Kalau sudah tidak iman terhadap hari akhirat, hari kebangkitan, hari mahsyar, hari hisab, dan hari jaza pembalasan, itu berarti kafir. Dan kafirnya juhud, betul-betul kafirnya, bukan kafir amali. Ini adalah kafir juhudi, karena hilang keimanan terhadap hari akhirat. Itulah dalam ayat pertama, ara'aitalladzi yukadzibu biddin, ketidakimanan terhadap hari akhirat, ayat ke-1. Nah, padzalikal ladzi yad'ul yatim, ini ngait kita ke ayat pertama, karena tidak ada rasa kepercayaan terhadap hari akhirat, tidak percaya bahwa amalnya itu akan dihisab dan akan dibalas, maka tidak ada keinginan untuk membantu anak yatim. Karena membantu pun gak ada apa-apanya, maka dia tidak membantu kepada anak yatim itu karena tidak ada rasa iman. Dari sisi tauhid, sikapnya yang tidak memberi kepada orang lain itu adalah bakhil. Berarti ciri kedua adalah kikir karena tidak iman atas adanya hari akhirat. Jadi tidak memberinya itu karena tidak iman, sehingga dia tidak mau memberi. Maka lahirlah sifat yang ada pada dirinya adalah kikir. Adakah orang kikir iman terhadap hari akhirat? Koret tapi percaya akhirat ada enggak? Iya. Siapa? Mukmin nu koret. Mukmin nu koret, iman akan adanya akhirat, ngan punya sifat kikir. Ieu mah kafir nu koret, tidak memberi karena tidak iman. Mending mana? Ya. Mukmin koret, ya kafir koret. Mending keneh mukmin koret. Nah, sabab koret ke mukmin keneh. Iya. Dia tidak diberi pahala dari sisi koretnya, tapi dari sisi keimanannya tetap ada. Makanya lamun aya nu minta sumbangan ngeun masjid nih, nah ibu mah teu mere koret ke kuring mah mukmin. Jadi dalil. Nah, jadi ini kekikiran karena kekafiran gitu. Ditambah dengan ayat yang ketiga, wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Nah, ini ayat ini adalah menjelaskan nihayatul bukhli, akhir kakoretan. Tak kakoretan nanti di akhir nanti di dia. Ari ayat kedua menuduhkan koret, ari ayat katilu mah ujung kekikiran.
Kok kenapa disebut ujung kekikiran? Karena diri sendiri tidak mau memberi pada orang lain, ditambah dia koret untuk mengajak orang lain untuk memberi. Jadi koret ngadorong, koret nitah, koret ngajak. Ini ujung kekafiran, ujung kekikiran. Lamun jalma geus kitu, taya akhir kekikiran teh. Manehna mere henteu, terus manehna ngajak oge. Makanya ulah suudon kajal manusok ngajak mere infak, ayo bikin masjid, ayo bikin madrasah, celetuk ti tukang teu nyarita ngajak we wungkur mainna matara mere eta teh alus eta teh ya nu goreng mah teh ieu tah nu kadua keur makikir ditambah tara ngajak aya nu goreng mah jadi alus keneh nu ieu mah. Nah mending ieu mah moal menang wae ieu. Iya, jadi dia tidak kikir untuk ngajak sekalipun dirinya sendiri tidak memberi. Nah ini perbedaan ayat 2 dengan 3. Nah jika punya sifat tidak iman akhirat, kikir karena percaya bahwa di akhirat ge udah mulai balasan, lalu tidak mau juga mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, maka dia telah ittakhodaha huzwa, menjadikan ayat Allah itu sebagai permainan yang melahirkan perilaku, maka yastahiqqu bihi biwailin, hak mendapatkan wail. Jadi wail. Maka sifat dari 3 ini fawailun. Inilah yang disebut dengan kafir jahid. Kedua, yang akan mendapatkan wail itu munafik. Lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, Al-Hasan menjelaskan, bahkan dia mengucapkan alhamdulillah, fawailun ke depan, lil musallin juga fawailun, kata dia alhamdulillah. Kok kenapa alhamdulillah? Dia katakan alhamdulillahilladzi lam yaj'al asyahwa hakuna fi salatihim. Akan tetapi Allah menjadikannya dalam ayat itu an salatihim. Coba ayatnya baca. Lil musallin alladzina hum an salatihim. Bukan dalam ayat itu lil musallin alladzina hum pi salatihim. Sehingga Anas dan Al-Hasan mengatakan alhamdulillah. Nah, haker nu salat pawailun maka disambut ku alhamdulillah. Karena yang menegaskan ayat itu adalah huruf an. Bukan fi.
Oh, kenapa an? Sebab kalau dalam ayat itu lil musallin alladzina hum fi, celakalah seluruh orang mukmin. Karena fi itu untuk sholatnya orang mukmin. Tapi dengan adanya huruf an, selamatlah orang mukmin. Karena itu untuk orang munafik. Kita baca dalam surat Al-Mu'minun kan? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi atau an? Fi. Aflahal mu'minun fi. Kalau ini an, lil musallin alladzina hum an salatihim. Karena itu dikutip oleh Sobuni dalam tafsirnya, pandangan Al-Hasan itu, dan bersumber dari Anas. Sampai huruf an dalam Quran membedakan makna. Sama seperti dalam surat Al-Imran, wal afina aninnas, ya. Bukan wal afina minan nas. Sebab kalau wal afina minan nas itu kaitannya dengan orang, dari orang itu. Artinya orang akan mengampuni seseorang jika orangnya datang. Jadi karena orang. Tapi kalau wal afina aninnas bukan karena orangnya, karena perilakunya. Maka orang baik itu orang yang memaafkan kesalahan orang lain sekalipun orang lain tidak minta maaf. Itu wal afina aninnas. Kalau wal afina minan nas mah eta mah can ngagepor mah kakuring. Moal dihampura. Nah, padahal Quran teu ngajarkeun minan nas. Ya. Al-Quran itu mengajarkan anin nas. Wal afina anin nas. Sama ini juga. Makanya alhamdulillah Quran tidak menyebutnya fi, tapi menyebutnya an. Sebab kalau fi seluruh orang mukmin karena sholatnya lalai celaka. Tapi dengan an dibatasi. Lalainya orang mukmin tidak celaka, tapi yang celaka itu lalainya sholat orang munafik. Apakah orang mukmin suka lalai? Suka lalai orang mukmin itu. Karena itu diajarkan oleh Nabi, karena orang mukmin suka lalai dalam sholat, lahirlah sujud lalai. Ya. Sujud sahwi kita suka menerjemahkan sujud lupa, bukan. Sahun itu kan lalai. Sujud sahwi sujud karena lalai. Orang ketika sholat lalai akhirnya poho begitu. Padahal itu sujud lalai. Jadi orang mukmin juga suka lalai. Buktinya ada sujud itu. Apakah orang munafik suka lalai? Ya apa yang disebutkan ini oke, suka lalai. Mana yang membedakan antara lalainya orang mukmin dengan lalainya orang munafik? Yang lalai orang mukmin dengan lalai orang munafik akibatnya berbeda. Kalau lalai orang munafik mengakibatkan fawailun, while orang mukmin tidak menyebutkan fawailun. As-Sobuni
menjelaskan di dalam tafsirnya, lalainya orang mukmin itu tudarikuhu fil hal. Jika kamu lalai dalam sholat, ketika kamu ingat akan kelalaian itu, tudarikuhu fil hal, kamu seketika cepat meninggalkan perbuatan yang melalaikan itu, lalu mengambil bagian, lalu melaksanakan wudhu. Kita sadar bahwa ini adalah sudah terlambat, dia cepat melaksanakan ibadah sholat. Ini lalainya orang mukmin, tudarikuhu fil hal. Kalau lalainya orang munafik adalah syahwun litarkin, dia lalai dalam sholat untuk tidak sholat. Beda kan? Beda. Orang nonton TV pertandingan main bola jam 5 sabarapat can asar, Allah kajongjonan lumpat ke jamban, langsung wudu, langsung sholat. Ini orang mukmin. Tapi ada orang yang nonton angke, akhirnya habis waktu sholat. Setelah habis waktu sholat tidak ada perasaan dosa apa-apa. Ini yang disebut dengan syahwun litarkin. Memang sengaja lalainya itu untuk tidak melakukan sholat. Nah sekarang tinggal kita baca pada diri sendiri. Ari orang pernah lalai tidak dalam sholat? Ya katakan pernah. Apakah lalai ketika kita dalam sholat itu lalu kita sadar bahwa itu adalah lalai cepat mengambil? Ataukah lalai kita itu memang sengaja melalai-lalai dengan meninggalkan sholat? Nah jika ada bagian nomor 2, fawailun. Jika tidak, saya lalai, pernah lalai, tapi saya cepat mengambil bagian dan melaksanakan, berarti kita tidak termasuk kepada fawailun. Mata fawailun teh tong dimurah-murah teuing, gampang kabatur teh fawailun. Padahal dia itu melakukan perbuatan itu tidak disengaja, memang lupa karena lalai, akhirnya dia mengambil bagiannya. Nah minimal apa yang saya sampaikan di awal di hamdalah nepikeun ke akhir, yang bapak-bapak dan ibu-ibu tangkap itu minimal kaimah teh menang kalimat alhamdulillah saja. Urang teh ente termasuk adalah lalainya orang munafik, tapi lalainya orang mukmin. Malah lamun dipikir deui mah urang ge kudu alhamdulillah pisan. Ayeuna sehat, ayeuna bisa ngaos deui, ayeuna bisa ngariung, ayeuna bisa bernapas, tingali ka 2 tahun ka tukang, loba dulur urang nu kena ku corona gitu kan. Mun gering teu bisa dilongok, loba nu maot teu bisa dijajabkeun, ngantai kuburan. Anu mararaot karena corona lain saurang 2 urang, ribuan. Tapi urang ayeuna corona rek seep, urang bisa ngaos, bisa bernapas deui. Urang ge kudu alhamdulillah deui, yen urang teh manusia sesa corona. Bersyukuran. Tuh 2 urang teh menang syukuran teh. Ayeuna teh alhamdulillah teh. Nah, ternyata anu sok lalai teh lain manusia biasa jika urang. Nabi Sulaiman pun pernah lalai.
itu Nabi Sulaiman, padahal seorang nabi ya, dan rasul, anaknya Nabi Daud alaihissalam yang cerdas, pinter gitu, nepikeun ka bahasa binatang ge bisa. Tapi ternyata pada satu saat karena dia manusia, sifat insaniahnya muncul, yaitu kelalaian itu. Makanya dijelaskan di dalam surat Shad ayat 30, Nabi Sulaiman dapat warisan kuda dari Nabi Daud. Kudanya indah, halus, gitu kan, pikalucun, sehingga Quran menyebutnya sofinat. Lamun keur cicing si kuda itu diam, bager, teu bergerak, gitu kan, sofinat. Kalau kuda itu disuruh lari, ziyad, kencang. Tiap hari Nabi Sulaiman senang terhadap kuda itu, sehingga dia mengatakan, inni ahbabtu hubbal khair, aku sangat mencintai kuda. Khair di sini kuda. Pada satu hari lupa keur ngurus kuda, nyonyo kuda terhadap zikir terhadap Allah. Ada yang menafsirkan an dzikri rabbi, ada yang menyebutnya salat. Katakan sajalah, memang yang namanya salat itu doa. Nabi Sulaiman karena asik itu karena kuda, lupa salat, lupa zikir, dia ingat, langsung tinggalkan kuda itu, ambil bagian, lalu dizikir. Selesai zikir, selesai sholat, datang lagi ke kuda. Tuh. Jadi ketika asik terhadap sesuatu, ingat lalai, ulah asik tuluy. Tinggalkan itu, ambil bagian, ambil sholat, seperti Nabi Sulaiman. Geus kitu, rek dituluykeun ge pek gitu. Nabi Sulaiman kembali lagi, rudduha alayya. Mana kuda itu bawa ke sini. Lalu fatopiqa mahsyan bisuk wal aknak. Kemudian kuda itu disembelih karena menyebabkan dia lalai, lalu dagingnya dibikin ka fakir miskin. Ini artinya Nabi Sulaiman pernah lalai, lalu dia ambil bagian, kemudian kembali lagi, lalu dia berderma kepada orang lain. Bapak-bapak mungkin atau ibu-ibu juga mungkin keur nonton sinetron di TV, ternyata asar kaburang kasorean, lumpat asar, balik ke TV, jual TV nah. Kan ngan hiji-hijina berenang. Nabi Sulaiman loba gitu. Tong dijual. Lu penting ada kesadaran bahwa itu adalah lalai, lalu cepat ambil bagian. Maksud saya dengan ayat ini ya, tong bororaah, urang manusia juga biasa, kan? Nabi jeung Rasul pun itu insaniah, itu adalah suka lalai. Hanya yang tidak boleh itu adalah jika kita lalai terus diteruskan kelalaian itu sampai kita tidak melakukan. Inilah yang disebut di dalam ayat lain surat An-Nisa ayat 40 surat 42, yaitu wa idza qamu ila sholati qamu kusala.
jika mereka akan sholat itu mereka sholatnya kusala. Orang Sunda sok terjemahkeun teh kusal-kusal lantaran hararese dititah engke ieu engke akhirnya jadi kusala kusal-kusal. Maka makna kusala itu adalah la niyata lahum piha, salatna teh teu aya niat, la imana lahum biha, tidak ada rasa iman, wala khosyata, dan tidak ada rasa takut. Jika dia mendapatkan jika dia melakukan sholat la lahu, tidak ada niat untuk dapat pahala. Dan jika dia tidak sholat wala alaihi, lamun teu sholat teu boga rasa dosa. Mata ciri sholat orang munafik itu la lahu wala alaihi. Mun sholat lahu tidak mendapat pahala. Lamun teu sholat wala alaihi, tidak ada rasa dosa. Jadi kalau begitu apa sholatnya? Ya kusala, tidak ada niat, tidak ada iman, tidak ada rasa takut. Nah, ciri yang kedua adalah alladzina hum yuraun. Ini ciri kemunafikan. Yuro adalah riya. Kalau dia melakukan sholat, inginnya ru'ya wa sum'ah, dilihat dan didengar. Karenanya sholat dia di samping lalai itu, kalaupun dia melakukan, hanya sholatnya takiyah. Sholat takiyah adalah sholat untuk membela diri, supaya disebut kuring teh tukang sholat, atau kuring ge sholat. Itu sholat takiyah. Sulaha, kalau dia sholat supaya disebut orang soleh. Atqiya, lamun dia sholat supaya disebut orang takwa. Kemudian kuroma, supaya dia disebut orang mulia. Padahal itu semua adalah hanya ingin dilihat orang. Pertanyaannya, karena sholatnya ingin dilihat orang, lamun orang tidak melihat sholat moal. Kan sholatnya teh hayang ditinggali, lamun batur teu ningali berarti kan tidak salah. Nah, karena itu ada dua sholat, dua waktu yang sering dilakukan, ditinggalkan oleh orang munafik karena orang lain tidak melihat, yaitu gotamah dan golasah. Waktu gotamah yaitu waktu sepertiga akhir dari malam. Kalau waktu golasah itu waktu yang sepertiganya lagi, yaitu ketika akan terbit fajar. Nah, pada waktu gotama orang geus sarare, matak urang munafik teu salat isya, da batur teu nempo. Pun mereka bertanya, isya encan maneh tadi geus iraha geuning teu katingali ku kuring, apaan maneh geus sare?
Matak sholat isya sering ditinggalkan. Kalau waktu golasa subuh, karena batur keur sare kene. Kalau ditanya subuh acan geus iraha, waktu maneh keur sare. Dan karena sholatnya itu yuro, karena nggak dilihat, maka di saat orang lain tidak melihat, maka dia tidak sholat. Jadi tidak ada iman di dalam dirinya. Lalai ingin meninggalkan, kalaupun melakukan bukan karena Allah, tapi karena orang. Karenanya Rasulullah SAW menjelaskan, asqalus salat alal munafikin salatul isya wa salatul subhi. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Isya waktu gotama, subuh waktu golasah. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Kalaulah mereka tahu besarnya pahala yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, mereka akan datang untuk melakukan sholat isya dan sholat subuh itu, sekalipun sambil merangkak datangnya itu. Kenapa kok besar? Karena di sana ada dua. Satu, perang melawan hawa nafsu. Sebab lamun keur sare rek salat isya teh sok aya pertanyaan, isya sare itu ada. Yang tidak kuat melawan hawa nafsu, sare tuluy. Akhirnya teh isya. Tapi yang kuat, dia akan kalahkan hawa nafsu itu. Dia bangun lalu salat isya. Di sini pahalanya karena memerangi hawa nafsu plus sholatnya. Termasuk subuh kan sama. Subuh tunduh, gitu kan? Subuh tunduh. Ya akhirnya aja jalan manu tunduh, no akhirnya jadi itu subuh. Dia kuat, pahalanya besar. Nah karena itu dijelaskan oleh Nabi, karena sholatnya ingin dilihat, maka di saat banyak orang tidak melihat, maka dia tidak sholat. Kalau sholatnya ingin dilihat orang, berarti dia tidak memandang bahwa Allah itu melihat. Nah, kalau dia sholat ingin dilihat orang, dia tidak memandang bahwa Allah itu melihat. Atau dengan kata lain, bahwa Allah itu buta. Nah kalau sudah memandang, manusia bisa ningali, Allah tidak melihat, itu penghinaan terhadap Allah. Istihjah. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan, man ahsanas salata haitsu yarahun nasu. Siapa yang memperbagus salat di saat dilihat orang, wa asaaha haitsu yakhlu, dan salatnya jelek ketika tidak ada orang, patilka istihanah, itu adalah penghinaan. Menghina siapa? Istihanun biha rabbahu, dia menghina Tuhannya, memandang Allah tidak melihat. Ini sifat kedua dari orang munafik yang akan mendapatkan apa tadi teh? Wailun. Satu, sahun. Yang lalainya sengaja untuk tidak. Yang kedua,
memang sholatnya istihja, dan sholatnya itu takiyah. Ciri yang ketiga adalah wa yamna'unal ma'un, menolak untuk memberi al-ma'un, al-manafi, al-yasiroh, barang kecil tapi bermanfaat. Nah, ayat ini menggambarkan kalau orang diminta sesuatu yang kecil karena dia perlu, ternyata dia menolak untuk memberikan yang kecil itu, ini sama dengan yang tadi, dengan ciri kafir jahil. Itu ciri ujung dari kakoretan. Oh, kenapa disebut ujung kakoretan? Kalau tadi kikir tidak mengajak orang lain, dia kikir, mengajak pun juga kikir. Kalau yang ini dia tidak memberi, berarti kikir. Al-ma'un, barang kecil, yang kecil saja, gitu ya, tidak memberi, apalagi yang besar. Nulutik wae nutu manfaat menurut dia, tapi manfaat bagi orang lain dia tidak mau memberi, apalagi kalau yang besar. Ngahutang duit 2000 perak lah itu merek, ya komo lamun beureun 200.000. Nah itu kan menggambarkan kekikiran. Makanya As-Sabuni menafsirkan yang termasuk kepada al-ma'un itu al-ibroh, jarum anu sok dipake naon ka kaput, itu jarum itu al-ma'un, kecil tapi bermanfaat. Tetangga pinjam jarum kata tangga deui lantaran baju salakina soeh, terus nginjem kata tangga, si tatanggana teh teu mere, tak ieu teh yamnaunal ma'un, jarum wae nu leutik teu mere, komo lamun nginjem linggis nu leuwih gede batan jarum. Nah ini yang disebut nihayatul bukhli. Karena itu Nabi menjelaskan kita mesti menjaga wajah dari api neraka lewat sodakoh, lewat membantu orang lain, walau bisyikkin min tamrotin, sekalipun dengan sebutir kurma, untuk menjaga wajah kita dari panas api neraka. Sebutir kurma mungkin tidak bermanfaat bagi orang Arab kan, disebut ku Nabi sebutir kurma di Arab anu loba kurma, berarti kan tidak bermanfaat. Sekalipun yang kecil, masyarakat. Lalu Nabi menjelaskan fa illam tajid, jika kamu tidak punya sekalipun sebutir kurma, jangan berhenti untuk berbuat baik kepada orang lain, walau bi kalimatin thayyibatin, sekalipun kamu sedekah hanya dengan tutur kata yang bagus untuk menyenangkan orang lain. Bersedekahlah dengan kata-kata sehingga batur teh hatena senang. Urang teh lamun nyarios kanu sanes kudu berusaha batur hatena senang. Sabak dak maneh dak ngobrol jeung urang teh balik ka imah manehna teh
ngeunah dahar tibra sare. Ulah sanggeus ngobrol jeung urang teu bisa dahar, teu bisa sare. Lantaran kasinggung. Kecil kata-kata itu al-ma'un. Tapi bermanfaat bagi orang lain, membuat orang lain menjadi senang. Lalu As-Sabuni juga menjelaskan bahwa al-ma'un itu al-milhu, garam, uyah. Al-ma'un. Urang minta uyah kata tangga teu mere, padahal sakadar uyah, kan? Uyah seperti pandang sepele, padahal sebelah itu adalah sangat bermanfaat. Lamun urang dibere pais lauk emas anu dibungkus ku daun cau, lauk emas teh 5 kilo. Kagambar kan? Lauk emas bibit 5 kilo dibungkus ku daun cau jeung gagang-gagangna ngaringkuk kareupeun urang. Naon nu katingali ku soca? Ngaringkukna pais lauk emas. Begitu urang ngadahar lauk emas teu asin, maka urang ngambek lauk emas teu uyahan. Kecil tapi berpengaruh yang lain. Nah, kita jangan menyepelekan yang kecil itu. Jika kita menyepelekan yang kecil apalagi yang besar, berarti itu salah satu ciri daripada orang munafik yang akan mendapatkan wair. Hebat. Ayat Quran satu menerangkan kufir jahil, diakhiri ku koret. Dua menerangkan munafik, diakhiri ku kikir. Makanya pantas Quran menjelaskan mun urang